Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita Kawakib juzuk 2 halaman 7. Wa minha qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa minha, dan sebahagian darinya, nya apa? Minal mawadhi'il lati yudmaru fihal amilu wujuban al-munada. Dan sebahagian darinya, kembali ke minal mawadhi', dari tempat-tempat, allati yang yudmaru, yang disembunyikan padanya tempat, al-amilu akan amel, nisbah wajib itu munada. Sebahagian dari tempat-tempat, sebahagian dari maf'ul yang wajib dibuang amelnya yaitu munada. Munada masuk maf'ul dia. Munada masuk kategori isim mansub. Isim mansub salah satunya kan maf'ul. Kemarin kita udah baca sekitar 6 tempat yang wajib buang amel kan? Iqra dan lain-lain. Ikhtisas. Ini salah satunya. Maf'ul yang wajib disembunyikan amelnya yaitu munada. Wa minhal munada. Sebahagian darinya tempat-tempat yang disembunyikan padanya tempat akan amel nisbah wajib itu munada. Bi jami'i anwa'ihi. Dengan seluruh macam-macamnya munada. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya munada. Munada ada 5. Bagaimana jarumiyah, mufrad alam, nakirah, maksudah dan seterusnya. Semua munada amelnya mahdhuf, wajib buang karena sudah digantikan oleh ya. Sekarang kita pengen tahu munada itu apa. Secara umum munada kalimat yang berada sesudah huruf nida. Kalimat itu munada isim maf'ul. Isim maf'ul dari nadaya. Kalimat yang berada sesudah huruf nida namanya munada. Cuma di sini ada definisi khusus. Wa huwa al-matlubu iqbaluhu biharfin min hurufin nida'is samaniyati. Bermula munada, huwa, dianya munada al-matlub, yang diminta, iqbaluha akan kedatangannya. Yang diminta akan kedatangannya, biharfin dengan satu huruf, min hurufin nida'is samaniyah, dari huruf-huruf nida yang 8. Jadi munada sesuatu yang dipanggil dengan salah satu huruf nida yang 8. Berarti huruf nida di sini ada 8. Ada 8 huruf nida. Kita baca satu-satu biar paham. Al-awwalul hamdatu. Bermula yang pertama dari 8 itu hamdah. Hamdah juga huruf nida. Contoh nahu. Azaidu. Azaidu pendek. Azaidu wahai Zaid. Azaidu wahai Zaid. Hamdah huruf nida. Zaidu munada mufrad alam mabni atas dhammah pada hal nasab. Wahya lil qaribi, dan dianya hamdah itu lil qarib, untuk dekat. Kalau manggilnya dekat pakai hamdah. Sama kayak bahasa Indonesia, kita senggol teman kita dekat bang, hai. Jadi suaranya kecil karena hai. Hai. Azaid. Nah, itu. Wahya lil qarib, dianya hamdah itu lil qarib. Halaman 7 Fatayat. Wa minha, dalam jilid 2, juz 2. Wasani ai bil kasri. Bermula yang kedua dari 8 itu ai. Bil kasri dengan pendek ai gitu. Jadi ai secara umum sering huruf tafsiriyah. Ai huruf tafsir memaknai makna kan. Nah, tapi ada juga ai huruf nida. Bil kasri pendek ai. Wasukuni dan sukun. Bil kasri dengan pendek hamdah ai dan sukun ya. Nahu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib. Seperti ucapannya Nabi alaihi salatu wasallam bagi pamannya Nabi Abi Thalib.
ai ammi, wahai pamanku. Nah, cuma ammi asalnya ada ya mutakalim di depannya, udah dibuang. Ya ai ammi, wahai pamanku. Qul la ilaha illallah. Katakan olehmu hai paman la ilaha illallah. Nah, ketika Abu Talib mau meninggal, Nabi nyuruh Abu Talib baca la ilaha illallah. Qul ya ammi, ai ammi, wahai pamanku. Nah, jadi nanti kita i'rab dia kan. Ai atau kita i'rab ai huruf nida, ammi munada mudhaf. Munada mudhaf mansub dan nasab fathah takdir karena sibuk tempat dengan harokat munasabah. Karena mudhaf pada ya mutakalim. Ammi mudhaf, ya mutakalim yang dibuang mudhaf ilaih. Nah itu. Wahya lil qaribi aidan, dan dianya ai itu bagi dekat pula. Untuk manggil dekat pakai ai. Kita jarang menggunakan huruf nida selain ya. Jadi ya pada dasarnya untuk jauh, untuk dekat juga boleh. Yang paling banyak digunakan ya. Nih. Wasalisu ayya. Bermula yang ketiga huruf nida itu ya. Wahya ummul babi, dan dianya ya itu induk bab. Ummu itu pokok, induk. Ibunya bab. Makna ibu bab di sini ibu dari huruf nida. Huruf nida yang paling utama yaitu ya. Yang lain cabangnya. Anaknya bahasanya. Kalau ya ibunya. Karena dia ibu, dia punya kekhususan dibanding dengan huruf nida yang lain. Di antara 8 huruf nida, ya induknya. Apa bedanya? Kalau ya bisa dibuang, tinggal munadanya. Tapi kalau huruf nida yang lain nggak boleh dibuang. Rabbana atina. Itu asalnya ya Rabbana. Nggak boleh a Rabbana atau ay Rabbana. Nah, itu bedanya ya. Kalau ya boleh dibuang, tinggal munadanya. Wahya linida'il ba'idi haqiqatan au hukman. Wahya dan dianya ya itu linida'il ba'id, untuk memanggil yang jauh. Untuk memanggil yang jauh hakikatan. Hal keadaan yang jauh itu hakikatan, yang benar-benar jauh. Orang jauh dari kita panggil ya Abdallah. Au hukman, atau hal keadaan jauh pada hukum. Dia di dekat kita, tapi pada hukum jauh. Apa maknanya? Kanna imi wasahi. Seperti orang yang tidur atau orang yang lalai. Teman kita di samping kita, dia memang dekat. Tapi karena dia tidur, kupingnya tidak terlalu berfungsi. Kalau kita manggil pakai ya. Nah itu. Itu maknanya pada hukum jauh. Seperti kita memanggil Allah. Allah itu sangat dekat. Karena nggak kelihatan. Nah, kita makhluk. Allah itu khalik, pencipta. Manggil Allah pakai ya. Walaupun Allah sebenarnya dekat. Ya Allah kita panggil. Wa qad yunada bihal qaribu taukidan, dan kadang-kadang dipanggil dengannya ya al-qaribu akan yang dekat, taukidan karena untuk menguatkan. Nah itu. Pada asalnya ya untuk jauh, cuma boleh juga kita gunakan untuk panggilan dekat. Hai kawan, ya sahibi, wahai temanku, boleh. Warabi'u ayah, bermula huruf nida yang keempat itu ayah. Nahu contohnya ayah Zaidu, wahai Zaid. Ayah Zaidu. Wahia lil ba'idi, dan dianya ayah itu untuk jauh. Wal khamisu haya, dan bermula yang kelima itu haya. Lil ba'idi untuk jauh. Haya. Yang keempat ayah, yang kelima haya. Wahauha badalun min hamdati ayah, dan bermula hanya haya. Haya ada hanya. Wahauha, dan bermula hanya haya itu badal, ganti. Min hamdati ayah, dari hamdah ayah. Artinya yang keempat tadi ayah. Ada juga orang yang membaca haya, hamdahnya diganti haya. Ada yang bilang haya itu memang asli, dari asalnya sudah haya. Nah, kalau orang Indonesia banyak yang haya, hai kan? Haya, haya.
Waqilah hiya aslun, dan dikatakan orang dianya ha itu asal. Ada ulama yang bilang haya itu hanya memang asal. Nah. Sudah 5. Wasadisu ai bil maddi wasukuni. Bermula yang ke-6 dari 8 itu ai panjang. Hai bahasa Indonesia kan? Ai panjang. Bil maddi dengan panjang, wasukuni dan sukun. Nahu ai Zaidu. Wahai Zaid. Bimakna ya Zaidu. Sama maknanya. Dengan makna ya Zaidu. Wasabi'u waw. Dan bermula yang ke-7 itu waw. Waw huruf nida. Wahia indal jumhuri mukhtasatun bin nadbah. Wahia dan dianya waw. Indal jumhur di sisi jumhur ulama. Jumhur mayoritas, kebanyakan ya. Wahia dan dianya waw. Di sisi kebanyakan ulama, indal jumhur, mukhtasatun itu khusus bin nadbah dengan nadbah. Nadbah artinya sedih, meratap. Nadbah ratapan, memanggil karena meratap pakai huruf nida waw. Saya cerita kemarin, dulu udah pernah dijelaskan perasaan. Seorang istri meninggal suaminya, dia panggil wa zaujah, wahai suamiku. Tahu seorang anak bapaknya meninggal kan, suka meratap misalkan, wa abah, wa abata, wahai bapakku. Jadi panggilan kesedihan. Nah. Dia ada cara khusus nanti, ada cara khusus di depannya pakai alif, kadang tambahan nanti di ujung kitab. Ini kita lanjut baca munada. Nah itu pada dasarnya waw digunakan untuk meratap ya. Panggilan ratapan. Wa hukiya isti'maluha fi ghairin nadbati qalilan. Dan dihikayahkan, diceritakan isti'maluha akan penggunaannya waw fi ghairin nadbah pada bukan meratap. Dan dihikayahkan, diceritakan isti'maluha akan penggunaannya waw fi ghairin nadbah pada bukan meratap. Qalilan nisbah sedikit. Jadi waw dasarnya untuk nida ratapan. Cuma ada juga kata para ulama enggak digunakan selalu. Kadang-kadang untuk panggilan biasa. Contohnya kaqauli Umar radhiyallahu anhu. Seperti ucapan Umar radhiyallahu an. Wa ajaban lak. Wahai keajaiban bagimu ya Ibnu Abbasin, wahai Ibnu Abbas. Wa ajaban. Wahai keajaiban bagimu wahai Ibnu Abbas. Nah itu waw huruf nida, ajaban munada. Munada musyabbah bil mudhaf, mansub tanda nasab fathah. Laka jar majrur. Ya itu. Wasaminu bil maddi dan bermula yang ke-8 itu dengan mad. Apa ini? A bil maddi. Wasaminu a bil maddi. Bermula yang ke-8 itu a bil maddi dengan panjang. Apa maksud panjang? Bi ayyuta ba'dal hamzati bil alif. Dengan bahwa didatangkan sesudah hamzah dengan alif. Alifnya double. A. Dah. Itulah 8 huruf nida. Munada termasuk isim mansub. Cuma mansubnya munada enggak kelihatan. Enggak semua munada kelihatan mansubnya. Ya Zaidu enggak kelihatan. Ya Rajulu enggak kelihatan. Yang kelihatan ya Abdar Rahman, ya Rasulullah dan seterusnya kan? Kembali keluar. Kita baca lagi. Nahu ya Abdallahi ya. Sebahagian dari maf'ul yang wajib buang amil itu munada. Nahu ya Abdallah. Wahai Abdallah. Fa inna aslahu ad'u Abdallahi. Maka bahwa sungguh asalnya ya Abdallah itu ad'u Abdallah.
aku panggil akan si Abdallah. Jadi abda asalnya maf'ul dari ad'u. Ad'u fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Fahudhifal fi'lu, maka dibuang akan fi'il. Fahudhifal fi'lu, maka dibuang akan fi'il, yaitu ad'u. Wa unibat ya anhu. Wa unibat ya. Wa unibat. Dan digantikan akan ya anhu darinya ad'u. Nah, dan digantikan akan ya darinya ad'u. Dibuang ad'u, ditaruh ya. Nah, udah. Wal munada khamsatu anwa'in, dan bermula munada itu ada 5 macam. Mana 5 macam? Mufradul alam, mufrad alam. Wan nakiratul maksudatu, nakirah yang dimaksudkan. Wan nakiratu ghairul maksudati, dan nakirah yang tidak dimaksudkan. Wal mudhafu, dan mudhaf. Wal musyabbahu bil mudhaf, dan yang diserupakan dengan mudhaf. Nah, ini kita udah paham nih, udah pernah ngaji kah? Sekarang kita belajar definisi mufrad alam itu apa. Perhatikan di dalam mufradul alam. Munada ada 5. Pertama mufrad alam. Jadi secara umum biasanya begini kita mendefinisikan. Apa makna munada mufrad alam? Ya isim mufrad yang jadi munada kan gitu. Isim alam kan? Isim alam mufrad jadi munada. Nama orang Zaidun, Muhammadun, kita jadikan munada, ya Zaidu, ya Muhammadu. Namanya munada mufrad alam. Ini ada definisi khusus nih. Al-mufradul alamu wa huwa ma kana ta'rifuhu sabiqan 'alan nida'i. Wa huwa, dan dianya mufrad alam itu mah sesuatu kana ta'rifu yang adalah ma'rifahnya mah itu sabiqan, itu yang mendahului 'alan nida'i, atas nida. Wa huwa, dan dianya mufrad alam itu mah. Ma di sini munada. Dianya mufrad alam itu mah munada karena ta'rifu yang adalah ma'rifahnya munada sabiqan, itu yang mendahului di atas nida. Itulah mufrad alam. Munada mufrad alam, satu kalimat yang jadi munada sebelum dia masuk huruf nida dia sudah ma'rifah duluan. Jadi ada kalimat yang ma'rifah dengan sebab dipanggil. Kayak rajulun, rajulun nakirah kan? Kalau kita panggil ya rajulu, hai laki-laki, itu ma'rifah dia. Ini ada munada-munada yang sebelum masuk huruf nida dia sudah ma'rifah. Itulah mufrad alam. Kayak Zaidun, dia ma'rifah isim alam. Muhammadun ma'rifah. Nah. Kemudian kita panggil ya Zaidu, ya Muhammadu. Nah, itulah mufrad alam. Tapi dia syaratnya tunggal. Karena Abdullah juga ma'rifah sebelum dipanggil kah? Cuma dia mudhaf ilaih. Enggak termasuk mufrad alam. Mana contohnya? Kayak Zaidu di dalam. Kayak Zaidu, wahai Zaid. Nah itu. Jadi sebelum masuk huruf nida dia udah ma'rifah, begitu masuk huruf nida tetap ma'rifah. Apa kelebihannya? Tambah khusus. Tambah khusus. Tadi Zaid umum, bisa Zaid mana aja kan? Ada beberapa orang bernama Zaid, kita panggil ya Zaid. Jadi udah ada sosok khusus yang kita maksudkan. Yang kedua nakirah maksudah. Apa arti nakirah maksudah? Wahia. Nah, ini perlu digarisbawahi kan? Wahia, langsung lompat nakirah maksudah. Wahia ma'aradu ta'rifuha bin nida'i. Wahia, dan dianya nakirah maksudah itu ma munada aradu ta'rifuha, yang datanglah oleh ma'rifahnya munada, yang datanglah oleh arada datang. Ma arada. Munada yang datanglah oleh ma'rifahnya munada bin nida'i, dengan sebab nida. Itu nakirah maksudah. Nakirah yang diniatkan. Sebelum dipanggil dia umum. Begitu dipanggil jadi khusus. Disebutlah nakirah maksudah. Ma yang datanglah oleh ma'rifahnya ma dengan sebab nida. Bi'an qusida biha muayyanon.
Dengan bahwa dimaksudkan dengannya ma, ha kembali ke ma. Dengan bahwa dimaksudkan dengannya ma muayyanun akan yang tertentu. Jadi nakirah kita panggil jadi kita maksudkan dia. Contohnya kakaulika seperti ucapanmu ya rajulu. Engkau mengatakan ya rajulu. Turidu bihi syakhsan muayyanan. Engkau maksudkan dengannya rajul akan syakhsan muayyan. Akan sosok yang tertentu. Rajulun seorang laki-laki yang mana umum. Sekarang kita niatkan ya rajul wahai laki-laki, dalam hati kita dia nih maksud saya. Ya rajul wahai laki-laki. Nah, itu berarti nakirah maksudah. Murid banyak. Kita panggil salah satu nggak tahu namanya ya tilmizu wahai santri. Kita udah tahu yang mana yang kita maksud. Itu nakirah maksudah. Tadinya nakirah, sekarang dimaksudkan jadi makrifah dengan sebab dipanggil. Nah itu. Yang lain udah umum. Udah lain sama, nggak ada definisi. Nakirah ghairu maksudah, nakirah yang tidak dimaksudkan. Ya rajulun, ya rajulan. Wahai seorang laki-laki, siapa? Yang mana aja boleh. Ya rajulan angkidni. Wahai seorang laki-laki, selamatkan saya. Nah, kita jatuh ke sumur kan? Nah, itu nakirah ghairu maksudah. Nah, kembali keluar lagi. Kita belajar cara memberi harokat munada. Fa'ammal mufradul alamu wan nakiratul maksudatu fayubnayani ala ma yurfa'ani bihi fiha lil i'rabi. Maka adapun bermula mufrad alam dan nakirah maksudah fayubnayani, maka dibina akan keduanya. Yubnaya mudhari' majhul, alif dhamir tasniyah pada mahal rafa' naib fa'il. Maka adapun bermula mufrad alam dan nakirah maksudah fayubnayani, maka dibina akan keduanya alama di atas ma, yurfa'ani yang dirafa'kan keduanya dengan nyama fi halil i'rabi pada ketika i'rab. Mufrad alam, nakirah maksudah, munada mufrad alam, munada nakirah maksidah, dia dibina atas harokat rofa. Dibina atas harokat rofa ketika i'rab. Isim mufrad dirafa dengan dhammah. Kalau jadi munada mufrad alam, mabni di atas dhammah. Isim tasniyah dirafa dengan alif, berarti dibina di atas alif. Jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw kan? Berarti kalau jadi munada ya muslimuna dibina di atas waw. Nah itu. Itu maknanya faidum layani, maka dibina keduanya di atas ma. Di atas sesuatu yurfa'ani yang dirafa'kan keduanya dengannya sesuatu ketika i'rab. Jadi i'rab dan rafa'nya apa? Nah, itulah yang menjadi binanya. Ini tafsilnya begini, tafri'nya. Fayubnayani 'alad dhammi in kana mufradaini. Maka dibina akan keduanya mufrad alam nakirah maksudah 'alad dhammi di atas dhammah. In kana, jika adalah keduanya mufrad alam nakirah maksudah, itu mufradaini mufrad. Isim mufrad jadi munada mufrad alam, mabni di atas dhammah. Nakirah maksudah yang jadi munada. Munada nakirah maksudah isim mufrad, mabni di atas dhammah, ya rajulu, ya Muhammadu, ya Allahu, mabni di atas dhammah. Ya. Mana contohnya? Nahu ya Zaidu, ya rajulu. Ya huruf nida mabni atas sukun. Zaidu munada nakirah. Zaidu munada mufrad alam mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Ya rajulu, ya huruf nida mabni di atas sukun. Rajulu munada nakirah maksudah mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Nah itu cara i'rabnya. Apa pertanyaannya? Ya Musa, ya huruf nida. Musa nakirah maksudah
mabni di atas dhammah takdir pada mahal nasab. Kenapa dhammah takdir? Karena musad tanda rafa'nya dhammah takdir. Nah, itu. Apa lagi? Ketika kami mandi di atas, Kak, selama ini siapa nasi puyuh? dia mandi, tapi kalau kita bundar. Oi, Oh, benar-benar lancar. sampai ke bawah dah. Kami mandi tadi kalau tiga di atas. Saya yang dah. Jadi kalau isim dhamir susah kita i'rab. Ya hadza. Gimana cara i'rabnya? Ya hadza. Ya hadza, wahai ini. Ya huruf nida. Hadza mufrad alam. Jadi mufrad alam itu munada yang sudah ma'rifah duluan sebelum masuk huruf nida kan? Enggak harus isim alam. Enggak mesti ya daidu ya hadza. Hadza kan sebelum ada ya udah ma'rifah dia. Isim isyarah. Jadi ya hadza mufrad alam. Ya huruf nida hadza munada mufrad alam. Mabni di atas sukun pada mahal nasab. Susah. Mestinya mabni di atas sukun aja. Karena kenapa? Hadza tanda rafa'nya kan mahal. Misalkan hadza mubtada. Hadza isim syarah mabni di atas sukun pada mahal rafa. Ketika jadi munada dia mabni di atas bagaimana dia di rafa. Karena hadza di rafa pada mahal berarti mabni pada mahal. Susah nih, double ketemu dua mabni. Ya huruf nida hadza isim isyarah kan? Ya huruf nida hadza munada mufrad alam. Mabni di atas sukun, memang asalnya mabni di atas sukun. Pada mahal nasab, itu aja. Pada mahal nasab. Enggak tahu kita cara i'rab yang lain. Ya. Gitu. Oh, tetap mabni pada mahal. Gimana cara menyebutnya ya? Tetap mabni di atas dhammah tapi mahal. Ya huruf nida. Hadza munada mufrad alam. Dibina di atas dhammah pada mahal. Susah. Secara zahir mabni di atas sukun. Ya huruf nida. Hadza munada mufrad alam. Ditinjau dia jadi munada mabni di atas dhammah pada mahal. Itu munada. Kan binanya zahir, sukun. Binanya di atas sukun bukan karena munada. Karena isim isyarah. Artinya hadza sebelum ada ya pun dia mabni di atas sukun, paham kan? Hadza isim isyarah mabni di atas sukun, oke. Sekarang jadi munada. Binanya jadi dua. Secara zahir mabni di atas sukun. Secara dia jadi munada mabni di atas dhammah pada mahal. Kayak ya zaidu. Ya huruf nida zaidu munada mabni di atas dhammah. Dhammahnya zahir. Kalau hadza dhammahnya mahal. Nah, itu. Basah enggak kita kalau hujan? Enggak. Nah itu. Nah itu, i'rabnya mahal. Apa? Ada kendala? Gimana? Wa ajaban lak. Wa huruf nida.
Ajaban munada musyabbah bil mudhaf. Munada musyabbah bil mudhaf kan mansub. Tanda nasab fathah. Laka lam huruf jar, kaf majrur, kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal jar majrur. Laka muta'alaq kepada ajaban. Itu munada musyabbah bil mudhaf namanya. Mansub. Kayak ya tali'an jabala. Nah, itu. Kenapa tadi? Hah? Kenapa? Ada apa? Hah? Kenapa? Pengen Marlboro? Marlboro boleh nemu? Nggak tahu punya siapa kan? Kalau rokok kan nggak apa-apa kan? Nggak kenyang. Rokok orang kaya ini Marlboro kan? Punya siapa? Jangan ngerokok di pondok. Rokok nemu ini. Baru kurang tiga batang.